Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Suwardiana SPD. Saya adalah mahasiswa PPD Guru Tertentu dalam jabatan periode ketiga tahun 2025 di LPDK Universitas Negeri Semarang dengan nomor induk mahasiswa 2598027302. Pada hari ini, Selasa, tanggal 26 Agustus 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian ujian kinerja di Mandua Aceh Utara. Berikut ini adalah KTP saya. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mulai absen dulu. Askar, hadir. Alia, hadir. Jazaul Lia, hadir Bu. Elmisha, hadir. Emshala, Hadir Bu. Wazira, hadir. Muhammad Reza, Hadir Bu. Muhammad Samsul, Hadir. Muhammad Syakir, Hadir. Alhamdulillah, hadir. Ratu, hadir. Zulham, Hadir. Alhamdulillah ya, hadir semua hari ini. Sebelumnya kita sudah belajar tentang senyawa organik. Sebelum kita masuk ke materi kita, siapa yang masih ingat senyawa organik? Coba nama apa senyawa organik? Senyawa organik adalah senyawa kimia yang atomnya didominasi oleh karbon. Biasanya dengan ikatan karbon hidrogen serta sering mengikat unsur non-logam lain seperti oksigen dan nitrogen. Berarti dominannya senyawa organik itu mengikat atom kan? Karbon ya. Nah, untuk hari ini kita belajar tentang kata nama senyawa. Ya. Nah, ada yang masih ingat nggak tentang deret homolog dari metana sampai dengan dekana? Atom C1 sampai dengan C10 ya. Yang pertama yaitu tentang metana, Propana, butana, pentana, hexana. Heptana, oktana, nonana, dekana. belum semangat, sekali lagi, coba semangat. Metana, heptana. Propana, butana, pentana, hexana. Heptana, oktana, nonana, dekana. Ya. Baik hari ini ya. Baik hari ini kita lihat materi kita. Nanti masih ingat ya dengan senyawa homolog. Ya. Kata nama senyawa alkohol dan ester serta kegunaannya. Nah, sebelum kita nanti masih ingat ya dengan senyawa homolog. Ya. Kata nama
alkohol dan eter serta kegunaannya. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak gimana penggunaan untuk alkohol? Nah, coba. Alkohol banyak digunakan sebagai antiseptik, misalnya etanol untuk disimpan larut dalam obat dan kosmetik serta bahan makan etanol. Lagi apa berarti tadi apa alkohol? Siapa apa Syokir? Sebagai antiseptik. Alkohol juga digunakan sebagai nah, sekarang kita lihat dulu video untuk penggunaan daripada alkohol dan eter. Tidak juga kalau sekarang mari kita saksikan sama-sama tentang alkohol dan eter. Sebelumnya, apa sih alkohol dan eter itu? Yuk kita bahas jelas-jelasnya. Jadi, alkohol merupakan senyawa kumpulan alkana yang mengandung unsur logam. Senyawa alkohol sudah banyak dikenal dan dimanfaatkan oleh manusia, baik dalam bentuk minuman, makanan, maupun untuk kepentingan medis. Sedangkan eter atau alkohol alkana merupakan makanan yang mempunyai struktur berbeda dengan alkohol. Eter mempunyai rumus umum itu permukaan dari plastik dan logam. Yang kedua, hand modulation marina. Produk ini mengandung alkohol yang berfungsi sebagai pengental, penstabil dan pemulsi, di mana fungsi satu alkohol dapat digantikan oleh karbonan. Yang ketiga, hormon dexakura. Hormon ini mengandung etanol yang berfungsi untuk menjadi pembawa utama pada minyak wangi, membuat kita jadi kita air mawar. Produk ini mengandung etanol. Fungsi etanol pada air mawar adalah untuk mengatur fluid sensitif dan fluid negatif. Yang kelima, alkohol. Produk ini mengandung etanol. Fungsi etanol pada vakum sebagai perlindungan antibakterial untuk membunuh kuman, penyebab bau badan, dan membuat wanginya tahan lama. Berikutnya, kita akan membahas beberapa contoh produk yang mengandung eter. Pertama, kalsium. Produk ini mengandung eter. Fungsi eter pada kalsium adalah sebagai pendingin di metal eter CH3 2. Kedua, zafra. Produk ini mengandung etilen glikol. Fungsinya encer dan pengawet dan melawan bakteri. Ketiga, poliester. Produk ini glikol. Fungsi propilen glikol banyak digunakan sebagai pelarut dan pembaut, khususnya untuk zat-zat yang tidak stabil atau tidak dapat larut dalam tubuh. Keempat, obat bios. Produk ini mengandung alkohol. Fungsi alkohol adalah untuk penyebab anestesi. Kelima, bensin. Produk ini mengandung alkohol. Fungsinya kesimpulan dari alkohol yaitu pembuatan alkohol menggunakan
minuman tadi, apa aja kosmetik yang mengandung alkohol? Dari video tadi cukup yang tadi. Body, apa lagi? Hand sanitizer, minyak wangi ya, parfum. Ada lagi? Apa lagi? Air mama. Itu yang mengandung alkohol. Yang mengandung ether. Baby, apa lagi? Jafra, apa lagi produknya? Body scrub, mengandung ether ya. Ada lagi nggak? Bensin, nah biasa kita isi untuk BBM ya. Nah, ambil motor, apa lagi? Obat bius. Perlu nggak obat bius dok? Itu anestesi. Ya, operasi kalau nggak ada anestesi, nggak dibius. Untuk di bidang kedokteran itu penggunaan dari alkohol dan ether. Senyawa turunan alkana. Ada gugus fungsi seperti di depan ini yang cetak warna ungu. Yang pertama ada gugus fungsi COH. Itu untuk gugus fungsi alkana atau aldehida. Kemudian yang satu lagi sebelah kanan, yang ini warna yang sebelah kanan ini gugus fungsi daripada asam karboksilat atau gugus fungsinya COOH. Ya. Gugus fungsi di sini yaitu suatu sel karbon yang gugus atomnya itu menentukan sifat khas suatu sel karbon. Sifat khasnya seperti yang tadi ada alkohol dan ada yang ether. Ya. Ini banyak gugus fungsinya. Ya. Jadi sebelum kita belajar tata nama, ada beberapa gugus fungsi yang harus kita kenal dulu sebelumnya. Yang pertama, ada gugus fungsi alkohol atau alkanol. Gugus fungsinya OH. Yang kedua, ada gugus fungsi ether atau alkoksi alkana, gugus fungsinya O. Yang ketiga, ada gugus fungsi aldehida atau alkanal, gugus fungsinya COH. Kemudian yang keempat, ada gugus fungsi ketop atau alkanol, gugus fungsinya CO. Ya. Yang kelima, ada gugus fungsi asam karboksilat atau alkil alkanoat, gugus fungsinya COOH. Kemudian ada gugus fungsi juga selanjutnya itu tentang ester. Ya, gugus atau gugus fungsinya COO. Dan yang terakhir di sini tidak dibuat, tetapi ada satu lagi itu haloalkana atau golongan halogen. Sementara di sini ada 6 gugus fungsi. Ya. Ada rumus umumnya bisa dilihat untuk rumus umum. Nah, alkohol itu ada ROH. R di sini adalah rantainya. Jadi OH itu letaknya di ujung. Ya. Sementara untuk ether, O itu diapit oleh R kiri dan R kanan dan R aksennya. Artinya untuk ether rantai sebelah kanan juga ada, sebelah kiri juga ada. Jadi apa gugus fungsinya itu di tengah, ya. Kemudian untuk COH itu juga rantainya berarti di samping dan gugus fungsinya di ujung. Kemudian untuk ether berarti gugus fungsinya di tengah karena di sebelah kiri dan sebelah kanan itu ada R, ya. Ada rantainya. Kemudian untuk asam karboksilat itu juga ini gugus fungsinya itu di ujung dan untuk ester gugus fungsinya di tengah karena diambil oleh R dan R aksen. Nah, selanjutnya Ibu akan membagikan kelompok untuk diskusi kita. Ibu bagikan kelompok, silakan maju ambil sendiri, ya. Maju ambil sendiri. Nanti di sini kita bagikan 3 kelompok. Kelompok yang pertama karena kita pelajaran kimia, jadi kita kasih nama unsur kimia. Kelompok yang pertama namanya karbon, kelompok kedua namanya hidrogen, kelompok ketiga namanya oksigen. Ulang, karbon, hidrogen, dan oksigen. Silahkan maju, ambil kelompok, ambil satu orang satu. Silahkan siapa yang dapat di kelompok apa? Silahkan maju. Ambil.
Sudah semuanya? Sudah semuanya? Oke. Sekarang duduk kelompoknya. Duduk berkelompok, kita berkelompok. Silakan. Geser dulu bedanya. Satu apa namanya? Backbone. Kelompok 2 KPD-nya hidrogen. Untuk kelompok 3 oksigen. Silakan. Kemudian ini untuk alat peraganya nanti. Silakan diskusi bersama. Nanti saya tanya. Nah, untuk ulangi sekali lagi, bahannya untuk bahan diskusi kelompok 1 tentang kata nama alkohol, kelompok 2 tentang kata nama eter, dan yang ketiga tentang penggunaan alkohol dan eter. Silakan sama-sama berdiskusi dan nanti dipresentasikan hasil daripada diskusinya. Silakan. Ini tadi kok. Kelompok oksigen, gimana? Ada semangat? Silakan kerjasamanya. Ini juga. Sudah siap? Kelompok 1 sudah siap? Oke, silakan kelompok 1 kalau sudah siap, kita presentasikan dulu hasil diskusi kelompoknya. Silakan maju kelompok 1. Kelompok 1 kita kasih apa dulu untuk kelompok 1? Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok karbon ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya Mazira Nazisa, saya Nida Ulia, saya Fatila, saya Rohani, saya Amira akan mempresentasikan tentang tata nama alkohol. Pilih rantai karbon terpandang yang mengandung gugus hidrohal sebagai rantai utama dan memberi nama seperti nama alkananya dengan mengganti akhiran A menjadi akhiran OR. Yang kedua, lakukan penomoran dengan cara memberi nomor serendah mungkin pada atom karbon yang mengikat gugus min-OH. Jika terdapat tabang, penamaan dilakukan seperti tata nama alkana. Urutan penulisan namanya adalah nomor tabang dan nama tabang jika ada. Nomor letak gugus min-OH nama rantai utama.
dibahas sebagai rantai utama. Beri nama rantai tersebut dengan nama alkil, yaitu dengan mengganti epsilon ana menjadi il. Kemudian ikuti nama tersebut dengan kata alkohol. Contohnya, pertama beri rantai utama. Ini silakan. Tulis apa namanya? Namaan untuk alkohol. Nama apa tadi? 3 metil 2 pentanol. Cara penamaannya, pertama beri rantai induk. Rantai induk 1, 2, 3, 4, 5. Cabang 3 karena cabangnya yang ketiga. Metil karena C1. Kelompok 3 silakan maju kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Saya Ratu Nila. Saya Ciptalia Estefa. Saya Muhammad Syabdal Huna. Saya Adit Binaga. Dan saya Zulham Salda. Kami ingin mempresentasikan tentang penggunaan alkohol dan eter. Secara ringkas, ini secara lengkapnya yang sudah kami diskusikan dan kami ringkas jadi seperti ini. Penggunaan alkohol antara lain yang pertama, alkohol banyak digunakan sebagai pelarut. Alkohol juga banyak digunakan sebagai antiseptik di alat-alat kedokteran. Alkohol juga banyak digunakan di pembuatan asam muka. Yang kedua yaitu penggunaan eter. Eter juga digunakan sebagai cairan starter mesin diesel. Eter juga digunakan sebagai bahan pendorong pada aerosol. Pertanyaan? Ada pertanyaan? Oh, lanjut yang sifat. Sifat alkohol dan eter. Alkohol merupakan cairan jernih tidak berwarna dan berbau khas. Alkohol cukup tinggi, jumlah atom C banyak dan alkohol polivalen merupakan cairan buta dengan titik jadi relatif tinggi. Yang kedua, alkohol rantai pendek, mudah larut dalam air pada berbagai perbandingan. Etanol jika dilarutkan dalam air akan mengalami penyusunan hormon. Yang ketiga, eter. Eter merupakan cairan tidak berwarna yang mudah menguap dan dibakar, serta berbau enak tetapi mempunyai sifat membius. Titik-titik eter relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan alkohol yang setara. Memiliki jumlah atom C sama karena di dalam alkohol terdapat ikatan hidrogen, sedangkan pada eter tidak ada. Sekian penjelasan dari saya. Dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Silakan Nesya. Kalau alkohol yang digunakan pada kosmetik itu bahaya apa enggak? Ada lagi yang ingin bertanya? Ya. Apa saja produk yang mengandung alkohol dan eter? Oke, ada 2 pertanyaannya. Silakan siapa yang menjawab? Syawal
menjawab pertanyaan dari Nesya. Silakan. Pertanyaannya. Boleh dipakai di kosmetik asalkan dengan melebihi ambang batas atau boleh dilihat di labelan. Di labelan dari alat kosmetik ya, ada tertera. Ya. Kemudian untuk pertanyaan dari Reza. Silakan siapa dulu? Oke, Guru Ram silakan. Contoh alkohol yang dapat ditemukan adalah di sabun muka, sabun wangi, dan kalau dari ether ada bensin. Itu produk yang mengandung ada ether dan alkohol. Baik. Gimana? Reza bisa diterima? Katanya ada alkohol, ada minyak wangi, ya. Kemudian untuk desinfektan, ether, ada yang untuk di bensin ya, dan obat bius tentunya, oke? Oh, ya. Oke, silakan. Boleh di kelompok. Gimana, masih semangat? Masih semangat? Semangat, kita ice-breaking dulu. Coba bangun semuanya, bangun. Oke, bangun ya. Nah, ini nanti kalau ibu bilang 1, tangannya semua ke atas. Kalau ibu bilang 2, tangannya ke samping. Semuanya ya. Kalau ibu bilang 3, tangannya ke bawah. Oke, kita mulai yang sedikitnya. Mulai ya. 2, 1, 3. 2, 2, 1. 3, 1, 2. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Untuk materi kita hari ini tentang alkohol dan ether, siapa yang bisa mengambil kesimpulan? Silakan. Maulana. Kesimpulan alkohol dan ether memiliki kegunaan seperti alkohol sebagai antiseptik dan baru, sementara itu juga digunakan sebagai anestesi meski lebih stabil dan kurang reaktif dibanding alkohol. Baik, berarti alkohol bisa digunakan sebagai pelarut, kemudian ether bisa digunakan sebagai anestesi. Nah, itu kesimpulan yang pertama, ya. Yang kedua, silakan. Kamusya. Alkohol adalah menjadikan SNA karena dengan alkohol diikuti rantai dan disebut pohon ikan. Itu rantai sepanjang disebut karena ada yang pendek adalah alkohol dengan alkohol dapat. Oke, berarti untuk tambahan alkohol panggilan A diganti dengan ol, ya. Tambahan alkohol panggilan A diganti dengan ol. Kemudian ada lagi? Silakan, Nurman. Alkohol adalah turunan akarnya dengan bentuk fungsi OH, sedangkan ether memiliki bentuk fungsi O yang menghubungkan dua bentuk alkohol. Ya, untuk alkohol dia bentuknya OH, sementara ether bentuknya O. Dia menyambungkan dua rantai, ya. Ada kiri dan rantai yang kanan. Baik. Untuk cukup sekian materi berikutnya yaitu tentang alkanal atau aldehida dan keton atau alkanon. Baik, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.